Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bidang miring dan tuas. Namun, sebelum kita membahas tentang materi tersebut, kita sampaikan terlebih dahulu kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari video ini. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian bidang miring. Yang kedua, membuktikan bahwa skrup adalah salah satu contoh bidang miring. Ketiga, menghitung keuntungan mekanik pada bidang miring. Keempat, menjelaskan jenis-jenis pengungkit. 5. Mengidentifikasi syarat keseimbangan pengungkit. 6. Menjelaskan penggunaan pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga dalam kehidupan sehari-hari. 7. Menghitung keuntungan mekanik pada pengungkit. 8. Menguraikan penerapan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi pada hari ini. Apa itu bidang miring? Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, skrup, dan pisau. Mengapa skrup disebut sebagai contoh penerapan bidang miring? Padahal bentuk skrup kalau kita bandingkan dengan pengertian sebelumnya bahwa bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu. Kalau kita lihat bentuk skrup tidak sesuai dengan pernyataan tersebut. Kok bisa skrup disebut sebagai contoh penerapan bidang miring? Untuk membuktikannya, kalian lakukan hal berikut. Buatlah segitiga pada selembar kertas seperti gambar A. Kemudian letakkan paku pada kertas segitiga tersebut. Perhatikan gambar B. Kemudian gulung kertas pada paku tersebut. Hasil gulungan kertas akan membentuk ulir seperti pada skrup. Lihat gambar sebelah kiri. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, kita bisa simpulkan bahwa skrup adalah bidang miring. Bagaimana cara menghitung keuntungan mekanis dari bidang miring? Keuntungan mekanis adalah perbandingan antara gaya beban dengan gaya kuasa, sehingga diperoleh seperti ini. Berdasarkan gambar bahwa FP per FK sama dengan L per H, sehingga keuntungan mekanis bidang miring adalah L dibagi H, di mana KM adalah keuntungan mekanis, FB adalah gaya beban, FK adalah gaya kuasa, L adalah panjang bidang miring, dan H adalah tinggi bidang miring. Selanjutnya adalah tuas atau disebut juga dengan pengungkit. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, skop, koper, dan pinset. Perhatikan skema berikut. Titik di mana gaya kuasa bekerja kita sebut dengan titik kuasa. Tempat di mana tumpuan berada kita sebut sebagai titik tumpu. Tempat di mana beban diletakkan kita sebut dengan titik beban. Sehingga berdasarkan skema tersebut kita bisa mengetahui bahwa syarat kesetimbangan tuas adalah FB kali LB sama dengan FK kali LK, di mana sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa keuntungan mekanis adalah gaya beban berbanding gaya kuasa, maka keuntungan mekanis tuas adalah LK per LB, di mana KM adalah keuntungan mekanis, FB adalah gaya beban, FK adalah gaya kuasa, LK adalah panjang lengan kuasa, LB adalah lengan beban. Berdasarkan letak titik tumpu
titik beban, dan titik kuasa. Tuas atau pengungkit kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah tuas jenis pertama. Disebut sebagai tuas jenis pertama apabila titik tumpunya berada di antara gaya kuasa dan gaya beban. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada gunting. Kedua adalah tuas jenis kedua. Disebut sebagai tuas jenis kedua apabila gaya beban berada di antara gaya kuasa dan titik tumpu. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuka tutup botol. Tuas jenis ketiga adalah apabila gaya kuasa terletak di antara gaya beban dan titik tumpu. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah pinset. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut disajikan sebuah gambar tentang seorang yang sedang bermain bulu tangkis. Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia ditujukan seperti gambar berikut. Yang pertama adalah pengungkit jenis pertama. Seperti yang sudah kita bahas, disebut pengungkit jenis pertama apabila titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Berikutnya adalah pengungkit jenis ketiga apabila kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Pengungkit jenis kedua apabila beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.